bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga, ya. Terbagi menjadi tiga. Pertama, bertawassul dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, bertawassul dengan perbuatan-perbuatannya. Dan yang ketiga, bertawassul dengan nama-namanya. Kita bertawassul dengan sifat-sifatnya, bertawassul dengan perbuatan-perbuatannya, dan bertawassul dengan nama-namanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, dan nama-nama yang indah tersebut mengandung sifat-sifat yang indah. Dan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang indah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha", dalam surat Al-A'raf. "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha". Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allah juga berfirman, "Qul id'ullah aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna". Kau berdoalah kalian dengan menyebut Allah atau menyebut dengan Ar-Rahman. Apapun kalian sebutkan, maka Allah memiliki nama-nama yang indah. Demikian juga Allah mengatakan, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna", dalam surat Al-Hasyr. Dialah Allah Al-Khaliq, pencipta, Al-Bari, Musawwir. Kemudian Allah mengatakan lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang terindah, ya. Demikian juga dalam surat Thaha, di awal surat Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah sebutkan kalau tidak salah 4 ayat dalam Al-Qur'an. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Dan kaidah menyatakan setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Tidaklah Allah disebut dengan Ar-Rahim kecuali dia memiliki sifat rahmah. Tidak Allah disebut dengan Al-Ghafur kecuali dia memiliki sifat maghfirah. Tidaklah Allah disebut dengan Al-Qawi yang maha kuat kecuali Allah memiliki kekuatan. Itu adalah nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu yang maha hidup, berarti Allah memiliki sifat apa? Al-Hayat, sifat kehidupan. As-Sami' yang maha mendengar, berarti Allah memiliki sifat As-Sama', sifat mendengar. Setiap nama mengandung sifat. Beda dengan manusia. Manusia terkadang nama tidak mengandung sifat. Contoh, ada namanya Syakir, tapi Syakir artinya apa? Orang suka bersyukur, tapi ternyata tukang mabuk. Ada. Ya. Ya. Ada. Jadi nama tidak selalu dengan apa? Sifat. Nama Saleh, tapi tukang pencuri. Saleh. Saleh tapi tukang pencuri. Ya. Jadi adapun Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya mengandung apa? Sifat. Dan sifat yang maha sempurna. Manusia boleh dikatakan dia Rahim, penyayang, tapi tidak seperti Allah yang Ar-Rahim. Makanya Allah adalah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara semua penyayang. Ya. Nabi disifati dengan Rahim, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu Rahim, sayang kepada orang-orang beriman. Tetapi tentu tidak sama dengan kasih sayang Allah yang dia adalah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara yang menyayangi. Tapi ini kaidah. Jadi setiap nama mengandung apa? Sifat. Dan nama dan sifat Allah membuat Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat kecuali juga yang terbaik, kecuali yang terbaik. Karena dia Al-Hakim, dia Maha Bijak, yang mana Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijak. Ya. Maka tidaklah dia melakukan satu perbuatan kecuali yang terbaik. Di balik semua perbuatannya ada hikmah. Dari sini saya katakan setiap nama mengandung apa sih? Sifat. Dan dari nama dan sifat-sifat Allah, Allah tidak beraktivitas kecuali aktivitas yang terbaik. Paham? Maka ketika kita berbicara tentang tawassul dengan Allah, maka para ulama mengatakan tawassul dengan pertama zat, selain zat, yaitu bertawassul dengan sifat-sifat, dengan nama-nama, dengan sifat-sifat, dan dengan perbuatan. Nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan. Saya akan balik, kita akan bahas nama-nama yang terakhir. Pertama kita bahas dulu bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman
berdoa ya, ketika fatabassama dhahikan min qawliha, ketika dia mendengar semut berbicara, kemudian dia pun tersenyum mendengar pembicaraan semut tersebut, ya. Lantas dia berdoa, bersyukur. Dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kata dia, ya Rabbku, ilhamkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan anugerahkanlah aku, ilhamkanlah aku agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai. Kemudian di akhir doa dia berkata, wa adkhilni bi rahmatika. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu. Ini bertawassul dengan rahmat Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, dengan rahmatmu masukkanlah aku dalam barisan hamba-hambamu yang salihin. Di sini Nabi Sulaiman alaihissalam bertawassul dengan sifat apa? Rahmat. Paham? Kalau nama Allah Rahim, paham? Ya wahai yang Maha penyayang. Kalau sifatnya sifat rahmat, sifat menyayangi. Ibu bisa bedakan kan antara pemilik sifat, penyandang sifat dengan sifatnya. Ya. Jadi penyandang sifatnya ya Allah. Kalau kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, itu kita sedang menyeru kepada Allah. Ya. Kini sekarang kita bertawassul dengan sifatnya, dengan rahmatmu. Itu namanya tawassul dengan apa? Sifat Allah. Maka Sulaiman berdoa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, ya Allah, dengan rahmatmu masukkanlah aku dalam barisan orang-orang yang saleh. Demikian juga di antara doa dalam surat Yunus ayat 86 sama, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang yang kafir. Bahkan iblis dalam surat Sad berdoa, fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, fa bi'izzatika, dengan keperkasaanmu ya Allah. Dia memohon kepada Allah. La aghwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, selamat. Kalau enggak ikhlas enggak selamat. Kalau enggak ikhlas enggak selamat. Di sini iblis juga bertawassul, bahkan bersumpah dengan izzah Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalam hadis banyak sekali contoh-contoh bagaimana doa-doa Nabi bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Di antaranya misalnya tadi doa yang kita sudah sebutkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Maka perbaikilah seluruh urusanku, jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun hanya sekejap mata. Di sini Rasulullah SAW bertawassul dengan apa? Sifat rahmat. Contoh juga ya, doa istikharah. Doa istikharah Rasulullah bertawassul dengan sifat ilmu dan sifat kudrah. Rasulullah berkata, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Ya. Wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka wa anta 'allamul ghuyub. Di awal doa istikharah Rasulullah bersabda atau berdoa, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah aku menyerahkan pilihan kepada Engkau bi ilmik, dengan bertawassul dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku mohon kekuatan untuk bisa mencapai keinginanku dengan kekuatan, bertawassul dengan apa? Kekuatan Allah. Kemudian setelah itu, fa innaka taqdir, engkau yang bisa aku tidak bisa, wa ta'lam, engkau tahu, wa la a'lam, aku tidak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui hal yang gaib. Di sini contoh berdoa dengan bertawassul dengan apa? Sifat ilmu dan sifat apa? Qudrah. Sifat ilmu dan sifat qudrah. Ini di antara cara agar doa kita dikabulkan. Contoh lagi misalnya bertawassul dengan sifat izzah
Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan keperkasaan Engkau. La ilaha illa anta an tudhillani, agar Engkau tidak menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau adalah yang maha hidup yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, adapun jin dan manusia mereka akan mati. Di sini Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Aku berlindung dengan keperkasaanmu. Kemudian juga misalnya doa yang sering kita baca. Kata Nabi SAW, Man nazala manzilan thumma qala. Siapa yang mampir suatu tempat. Ini kalau kita pergi ke suatu tempat, mampir di hotel, ya, atau lagi misalnya kemah-kemahan suatu tempat. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang singgah suatu tempat, kemudian berdoa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama-nama Allah yang sempurna, dengan firman-firman Allah yang sempurna, dan dengan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bertawassul dengan berlindung kepada dengan apa? Sifat-sifat Allah, yaitu firman-firman Allah. Demikian juga Nabi SAW yu'awwidhul Hasan wal Husain. Rasulullah SAW memberi ta'widh, yaitu mohon perlindungan untuk Hasan dan Husain, cucu beliau. Beliau berkata, Inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Dulu bapak nenek moyang kalian Ibrahim alaihissalam dulu berdoa mentakwidh, yaitu memohon perlindungan kepada Allah untuk anak-anaknya, yaitu Ishaq dan Ismail. Ibrahim berkata, A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Makanya Rasulullah SAW kalau ada Hasan Husain dia doakan, U'idzukuma, aku mohon perlindungan kepada Allah untuk melindungi kalian berdua. Bikalimatillahi tammah, yaitu bertawasul dengan nama kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah ini namanya sifat-sifat Allah. Jadi aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan bertawassul dengan firman-firman Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hamma, dari segala gangguan syaitan, dan hamma itu dari binatang yang beracun. Wa min kulli ainin lamma, dan dari segala mata yang buruk, yaitu dari ain, penyakit ain. Ini contoh doa bertawassul dengan kalimatullah, dengan firman Allah. Di antara juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa ketika ada rasa sakit di bagian tubuh. Hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As. Beliau berkata, Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi waja'un qad kada yuhlikuni. Rasulullah menjengukku dan ketika itu aku sedang sakit dengan sakit yang hampir membinasakan aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, Imsah bi yaminika sab'a marrat. Usapkan dengan tangan kananmu di bagian yang sakit 7 kali. Wa qul, sambil berdoa, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung dengan izzah Allah, dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, dari keburukan yang aku dapati, yang aku khawatirkan. Ini di antara doa agar penyakit berkurang. Kalau kita sedang sakit, kita sambil pegang areal sakit, kita berkata, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Di sini izzah Allah itu keperkasaan Allah, kudrah kekuasaan Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan untuk bertawassul dengan izzah dan kudrah. Demikian juga Rasulullah SAW ketika salat malam, di antara doanya, A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min uqubatik wa binka bink. Dia berdoa, A'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan bertawassul dengan keridhaanmu, berlindung dari kemarahanmu. Wa bima'afatika min uqubatik, dan aku bertawassul dengan ampunanmu dan keselamatan darimu, agar aku selamat dari hukumanmu. Ini contoh. Jadi bertawassul dengan sifat. Ini banyak Rasulullah SAW contohkan. Demikian juga disebutkan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika buka puasa dia berdoa, As'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya Allah, aku mohon dengan bertawassul dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar Kau ampuni aku, agar Engkau ampuni aku.
Ini contoh doa-doa ya. Jadi kita bisa gunakan selain doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, misalnya kita berdoa, ya Allah dengan keperkasaanmu ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, hancurkanlah mereka misalnya. Ya Allah dengan rahmat dan kasih sayangmu kepada aku ya Allah, kepada hamba-hambamu, berilah petunjuk kepada aku ya Allah, misalnya. Ya. Kita bisa, ya Allah aku dengan firman-Mu yang sempurna, bi kalimatil tamah, ya lindungilah aku. Bisa. Jadi ini sekedar diajar dari Nabi, da'awatun nabawiyah, doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa berdoa sendiri dengan bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat rahmah, dengan sifat kekuatan, ya, dengan sifat keperkasaan, dengan sifat kudrah. Ini di antara sifat-sifat yang sering digunakan dalam doa untuk bertawasul. Paham Ibu-ibu? Contoh coba berdoa gimana caranya? Ya Allah, aku mohon dengan kasih sayang-Mu kepada hamba-hamba-Mu, yang kasih sayang-Mu melebihi kasih sayang orang tuaku kepada aku, misalnya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku. Ya Allah, selamatkan aku dari bencana ini, misalnya. Boleh ya. Kita boleh berdoa dengan seperti itu. Kalau kita enggak bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan keperkasaan-Mu ya Allah, dengan aku bertawasul dengan kekuasaan-Mu dan keperkasaan dan kekuatan-Mu, keluarkanlah aku dari bencana ini misalnya. Keluarkanlah aku dari kesulitan hidup ini misalnya. Boleh-boleh saja. Berdoa kepada Allah sambil kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bertawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Jadi bisa dibedakan antara nama dengan sifat. Nama Ar-Rahim, Ar-Rahman, sifatnya rahmah. Ar-Rahim maksudnya yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sifatnya kasih sayang. Al-Ghafur yaitu Maha Pengampun, sifatnya ampunan. Paham? Ya. Taib, ini model pertama, kita bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, kita bertawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85, bertawasul dengan perbuatan Allah. Itu Allah telah berbuat begini, telah berbuat begini, telah berbuat begini. Contoh doa Ibrahim, dia berkata, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah yang telah menciptakan aku dan dia memberi petunjuk kepadaku. Ini Allah telah berbuat itu kepadaku. Allah telah berbuat, dia yang telah menciptakan aku, beri petunjuk kepadaku. Walladzi yut'imuni wa yasqin, dia yang telah memberi makan kepadaku dan telah memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dia yang telah mematikan aku nanti dan akan menghidupkan aku kembali. Baru kemudian dia berdoa, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Dialah Allah yang aku berharap akan mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hukum dan susulkan aku kepada orang-orang saleh. Jadi dia buka doanya dengan menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang baik kepada dirinya. Allah telah menciptakan aku, telah menyembuhkan aku, telah memberi makan kepadaku, telah memberi minum kepadaku, telah memberi hidayah kepadaku, baru dia minta. Ini namanya bertawasul dengan perbuatan-perbuatan Allah. Paham? Bisa, contohnya kita, ya Allah, Engkau telah inikan aku, telah membuat aku dapat hidayah. Dulunya aku tidak berhijab, sekarang aku berhijab. Ya Allah, Engkau telah begini. Sebutin, baru kita minta kepada Allah. Paham? Demikian juga seperti doa di akhir surat Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Saya carikan ayatnya. Surat Al-Imran ayat 191. Ayat 191. Ini contoh Allah memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, tentang orang-orang penghuni surga, sifat-sifat mereka ketika di dunia,
yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk. Wa ala junubihim, demikian juga ketika mereka dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian mereka merenungkan tentang perbuatan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, perhatikan di sini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka bertawasul, ya Allah, Engkau tentu tidak menciptakan ini semua sia-sia. Pasti ada tujuan. Kalau begitu, faqina adzabannar. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar. Maka lindungilah kami dari neraka jahanam. Di sini mereka bertawasul dengan menyebutkan perbuatan Allah. Bosnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak menciptakan langit dan bumi hanya iseng-iseng, canda-candaan, tidak ada tujuan, hanya main-main, enggak. Kalau begitu ya Allah, kami mengakui Engkau sebagai Tuhan, maka lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Faham ini contoh bertawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, Allahumma faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurat wal injil wal furqan, a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi, min syarri kulli syai'in anta akhidhu bi nasiyatihi. Ya Allah, yang telah membuka bibijian, yaitu yang telah menumbuhkan tumbuhan, yang telah menurunkan Taurat, yang telah menurunkan Injil, yang telah menurunkan Al-Qur'an. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan semua segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Ya. Allahumma antal awwalu. Kemudian Rasulullah bertawasul setelah menyebutkan perbuatan Allah, Rasulullah bertawasul dengan nama-nama Allah. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau yang paling terakhir, tidak ada setelah Engkau sesuatu pun. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau yang paling unggul, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan Engkau maha batin, tidak ada pun yang tersembunyi dari Engkau. Iqdi 'anna ad-daina. Lunaskanlah hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah kami agar kami tidak fakir. Sini intinya Rasulullah SAW di awal doa bertawasul dengan perbuatan-perbuatan apa? Allah. Itu ya faliqal habbi wan nawa munzilat taurat wal injili wal furqan. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah pernah berdoa ketika orang Quraisy semakin menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengintimidasi para sahabat, maka Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bihim, Allahumma ja'alhum alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, ya susahkanlah mereka ya Allah. Dan ya Allah, timpakanlah kepada mereka sinina, tahun-tahun kemarau, kasini Yusuf, sebagaimana 7 tahun musim kemarau yang pernah menimpa kaum Nabi Yusuf. Jadi Allah pernah menimpakan 7 tahun musim kemarau di zaman Nabi Yusuf enggak? Pernah ya. Pernah 7 tahun musim kemarau, pertama 7 tahun musim panen, kemudian 7 tahun musim apa? Kemarau. Maka Nabi berdoa, sebagaimana kau pernah lakukan kepada kaumnya Yusuf 7 tahun musim kemarau, maka timpakanlah kepada kaum Quraisy. Maka akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka pun kelaparan. Ya, sampai mereka lihat bangkai-bangkai mereka makan, dikabulkan. Sampai akhirnya Rasulullah berdoa lagi agar dihilangkan. Tapi ini contoh berdoa dengan perbuatan Allah. Boleh bertawasul dengan perbuatan Allah. Sebagaimana engkau pernah begini, maka begini maksudnya. Beda dengan yang pertama. Pertama dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, dengan keperkasaanmu, dengan kekuasaanmu. Itu yang berarti dengan sifat-sifat. Sekarang dengan perbuatan. Engkau pernah begini, maka begini. Engkau pernah begini, maka begini. Itu namanya berdoa dengan perbuatan. Contoh lagi dari hadis Nabi, Nabi berkata, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sungguh Engkau telah memperindah fisikku, maka perbaikilah, indahkanlah akhlakku. Memperindah fisikku, tubuhku, itu adalah perbuatan Allah. Bertawasul dengan perbuatan Allah. Sebagaimana Engkau telah memperindah fisikku, maka indahkanlah akhlakku. Contoh juga seperti doanya para nabi, yang di mana mereka berdalil dengan kebaikan Allah sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi Zakaria. Di awal surat Maryam, Zakaria berdoa alaihissalam,
Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sungguhnya tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih semuanya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Akan tetapi aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Jadi dia berdalil sebagaimana sebelumnya engkau kabulkan doa-doaku, sekarang aku mau doa juga. Artinya ya Allah, lanjutkanlah kebiasaanmu mengabulkan apa? Doa-doaku. Ini pun Nabi Zakaria alaihissalam, kenapa dia berdoa? Disebut oleh para ulama. Dia udah nikah sama istrinya mandul dan tidak bisa punya anak kalau mandul. Namun satu hari dia melihat keajaiban. Maka dia berdalil dengan keajaiban yang dia lihat untuk minta keajaiban lain. Apa keajaiban yang dia lihat? Allah sebutkan wa kaffalaha Zakaria. Maryam dirawat oleh Zakaria karena Maryam bapaknya sudah meninggal, Imran. Maryam bintu Imran bapaknya dia anak yatim. Maka dirawat oleh Zakaria. Kata Allah, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Maka Maryam dibuat tempat semacam kuil untuk ibadah, yang ngantarin makanan Zakaria kepada Maryam. Namun suatu hari Zakaria masuk ke rumah, setiap kali masuk ke kuil tersebut ternyata makanan sudah tersedia. Dan makanannya aneh. Ini makanan biasanya cuma ada di musim panas, kok di musim dingin ada? Atau sebaliknya, biasanya cuma di musim dingin, ternyata musim panas ada. Jadi dua keajaiban. Kok tiba-tiba ada makanan tanpa ada yang mengantarkannya, dan jenis makanannya juga aneh, karena bukan pada musimnya. Maka Zakaria berkata, "Ya Maryamu, anna laki hadha?" Dari mana kau dapat makanan ini? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa Allah kehendaki tanpa hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Disitulah Zakaria kemudian berdoa. Dia lihat keajaiban. Ternyata Maryam cuma di kamar saja dikasih karomah. Tiba-tiba ada makanan juga aneh. Makanan yang tidak pada musimnya. Maka kemudian dia minta kepada Allah, minta keajaiban. Dia sudah tua, tidak bakalan bisa punya anak dan istrinya mandul. Mungkin. Jadi sebab untuk punya anak sudah tidak ada. Maka dia bertawassul selain dengan apa yang dia lihat tadi, keajaiban Allah lakukan, maka lakukanlah kepadaku keajaiban tersebut ya Allah. Yang kedua, dari kebiasaan Allah tidak mengecewakan dia, paham? Jadi dia bertawassul dengan perbuatan Allah. Dua, paham? Yang pertama dia bertawassul karena dia lihat Allah telah berbuat keajaiban kepada siapa? Maryam. Maka dia ingin keajaiban tersebut juga menimpa dirinya. Yang kedua, dia bertawassul, kebiasaan Allah, perbuatan Allah tidak mengecewakan dia. Maka dia ingin kali ini dia berdoa juga tidak dikecewakan. Maka dia berkata, Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulangku semua sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku sudah putih semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Aku tidak pernah sengsara dengan berdoa kepadamu. Yaitu, sebagaimana engkau selalu mengabulkan doaku, maka kabulkanlah doaku. Ini namanya bertawassul dengan perbuatan Allah sebelumnya. Paham? Paham tidak? Paham. Contoh lagi ayat selanjutnya dalam surat Maryam juga ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya, "Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya." Dalam surat Maryam ayat 47. Jadi Allah bercerita bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya kemudian dia diusir. Ya, Allah sebutkan Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahmati fatakuna lisyaitani waliyan ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahmati fatakuna lisyaitani waliya qala araghibun anta an ahliyati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Maknanya ayat tersebut ketika Ibrahim mendakwahi bapaknya, dia berkata, "Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa berbicara kepadamu, tidak bisa mendengarmu, tidak bisa melihatmu dan tidak bisa memberikan sesuatu kepadamu? Wahai ayahku, sungguhnya aku punya ilmu yang kau tidak punya. Ikutilah aku akan mengarahkanmu kepada jalan yang lurus. Wahai ayahku, jangan kau sembah syaitan. Sungguhnya syaitan sangat membangkang kepada Allah. Wahai ayahku, sungguhnya aku takut engkau ditimpa azab dari Allah, maka engkau menjadi pengikut syaitan." Ayahnya pun marah. Ini ayahnya lagi bikin Tuhan dilarang-larang. Ini lagi produksi Tuhan. Homemade ya.
Begitu. Maka ayahnya mengatakan, "Aragibun anta an alihati?" Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti ceramah melulu, la arjumannaka, aku akan merajamu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku. Diusir Ibrahim oleh ayahnya. Situ dia berkata, qala salamun alaik, semoga keselamatan bagi engkau wahai handa. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohon ampunan buat engkau. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah sangat sayang kepada aku. Dia berdalil, bertawasul dengan kasih sayang Allah sebelumnya kepada dirinya, paham? Innahu kana bi hafiyya. Dia husnudzon yang luar biasa. Tapi ternyata doa Ibrahim tidak dikabulkan oleh Allah karena ayahnya kafir. Karena ayahnya apa? Kafir. Tapi yang jadi perhatian kita, dia bertawasul dengan perbuatan Allah kepadanya, bahwasanya Allah selama ini sayang kepada dia. Ibrahim alaihissalam. Ya. Dengan ujian yang bertubi-tubi, tapi dia meyakini Allah sangat sayang kepada dia. Iya enggak? Dimusuhi oleh satu negeri semuanya, dibakar hidup-hidup, diusir dari ayahnya, harus pergi jauh ke sana, dimusuhi oleh orang-orang. Kemudian harus bawa istrinya jauh ke Mekah, anaknya ditinggalkan, tapi semua dia selalu merasa Allah sayang kepada dia. Husnudzon tingkat tinggi. Demikian juga ini doa bertawasul dengan perbuatan Allah sebelumnya yang baik kepada hambanya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 24, surat Al-Qasas surat 28 ayat 24. Kata Allah, fasaqalahuma, maka Musa alaihissalam pun membantu dua wanita yang ambil air. Dia ambilkan air dari sumur. Tsumma tawalla ila dhil, kemudian Musa kelaparan, maka dia bernaung di bawah sebuah pohon. Cari tempat teduh, dia beristirahat, kemudian dia berdoa. Faqala, kemudian dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sungguhnya aku dengan apa yang pernah kau turunkan kepadaku juga sedang membutuhkan sekarang. Dia mengatakan lima anzalta. Anzalta itu past tense kalau bahasa Inggris. Past tense itu fi'il madhi, masa lalu. Yaitu apa yang telah kau berikan kepadaku, sekarang aku lagi membutuhkan. Itu dia berdalil dengan bertawasul dengan perbuatan Allah sebelumnya yang baik kepadanya. Faham? Ya Allah, sebelumnya kau telah memberikan aku, sekarang aku juga lagi membutuhkan. Akhirnya Allah kabulkan. Datanglah seorang akhwat yang tadi dibantu, ajak dia ke rumah, dikasih makan sama calon mertua. Ya. Indah sekali ceritanya. Taib. Ini contoh bahwasanya seorang bertawasul dengan perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah pernah berdoa, Allahumma unsurna kama nasartana alal ahzab. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana kau pernah menolong kami dalam perang Ahzab. Jadi tidak apa-apa seorang berdoa, ya Allah, engkau telah memberi petunjuk kepadaku. Ya Allah, engkau telah memudahkan aku menikah dengan suamiku ini. Ya Allah, lanjutkanlah. Terus berdoa. Ya Allah, engkau telah memudahkan aku memiliki anak. Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak-anakku sebagaimana kau telah berpetunjuk kepada kami. Terus berdoa. Jadi sebutkan tentang kebaikan-kebaikan Allah. Kita bertawasul dengan perbuatan Allah yang baik-baik tersebut, baru kita meminta kepada Allah. Ya. Di antara para ulama ada yang berdoa, ya mufahhima Sulaiman, wahai Allah yang telah memberi pemahaman kepada Sulaiman, fahim nih, bikin aku paham. Nah, dia berdoa. Dia berdoa dengan perbuatan Allah sebelumnya. Bahwasanya Allah pernah memahamkan Sulaiman dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum. Dan kemudian kata Allah, fahamna Sulaiman. Kami buat Sulaiman faham. Lebih paham daripada Nabi Daud dalam kasus tersebut. Tapi intinya, berdoa dengan kebaikan-kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya. Ini namanya bertawasul dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kita praktikkan dalam kehidupan keseharian bisa tadi. Ya Allah, engkau telah ini, aku telah ini. Ya Allah, engkau telah menciptakan aku. Engkau telah mendidikku. Yang telah menterbiah aku. Ya Allah, engkau telah milih aku sehingga aku dapat hidayah Islam. Ya Allah, engkau telah milih aku sehingga aku dapat hidayah sunnah. Ya Allah, jadi sebutkan kebaikan-kebaikan yang Allah pernah berikan kepada kita, kemudian kita minta kepada Allah. Kalau kita misalnya lagi jengkel sama, ya Allah yang telah menghancurkan Fir'aun. Ya Allah, engkau telah menghancurkan Abu Jahal, engkau telah menghancurkan Namrud. Ya Allah, hancurkan kawanku itu. Ya jangan.
Ini maksudnya contoh berdoa dengan perbuatan Allah. Ini kalau lagi jengkel ya, tapi jangan. Kalau mau kita berdoa, ya Allah, Umar bin Khattab dahulu dalam kesesatan engkau beri hidayah kepadanya. Ya Allah, kawanku itu berilah hidayah kepadanya. Misalnya. Artinya itu contoh maksud saya. Kita bisa isinya mengucapkan apa saja. Perbuatan Allah luas tanpa batas. Mau bilang ini, bilang terserah. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan itu kita bisa lakukan dalam doa-doa kita. Ya. Baik, yang terakhir yang kita bahas adalah bertawasul dengan nama-nama Allah. Bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya. Dan di dalam Al-Quran juga banyak bagaimana para nabi berdoa dengan nama-nama Allah. Berdoa dengan nama-nama Allah bisa dua model. Pertama secara umum kita mengatakan Allahumma. Allahumma itu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah itu nama Allah yang paling utama. Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Ya Allah bahasa lainnya Allahumma. Ini kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allahumma tolonglah aku ya Allah, boleh. Apa saja. Cukup dengan nama ini sudah cukup. Mau permintaannya apa saja boleh kita buka dengan apa? Allahumma atau ya Allah. Di antaranya nama umum yang bisa kita gunakan juga Rabbi. Rabbi atau Rabbana. Kalau Allah artinya yang paling berhak disembah, kalau Rabbi, Rabb adalah yang maha mengatur segalanya. Dan kita dapati banyak doa dalam Al-Quran, baik dari solehin maupun orang beriman dengan Rabbana atau Rabbi. Rabbana, Rabbi banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa digunakan nama Rabbi? Karena Rabbi itu adalah menunjukkan sifat rububiyah Allah. Rububiyah itu apa? Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur. Itu maknanya Rabbi. Rabbi itu ya Tuhanku yang telah menciptakan aku, yang menguasai diriku, aku inilah milikmu, karena Engkau yang telah menciptakan aku, dan Engkau yang maha mengatur diriku. Adapun kehidupanku ini terkait pengaturan Allah. Kita ingin punya istri soleha, ingin punya suami soleh, ingin punya anak soleh, berarti kan pengaturan hidupku. Maka nama yang pas adalah Rabb. Ini mencakup seluruh peraturan dalam hidup kita. Kita ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yudabbirul amr, dialah yang mengatur segala urusan. Seakan-akan kalau kita bilang ya Rabbi, kita bilang wahai penciptaku, wahai pemberi rizkiku, wahai yang menghidupkan matiku, wahai yang kebahagiaanku berada di tangannya. Itu maksudnya ya Rabbi. Makanya banyak doa dimulai dengan apa? Rabbi. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Rabb kami, curahkanlah kepadaku kesabaran. Ya. Contoh misalnya doa apa namanya? Rabbi habli minas salihin. Ya, itu contoh. Semua banyak sekali Rabb. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar' dan seterusnya. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan penegak salat dan juga anak keturunan penegak salat. Jadi banyak sekali Rabbi Rabbana banyak sekali ya. Rabbana innana amanna. Ya, banyak sekali. Dan tadi kenapa rahasianya Rabb? Karena Rabb tadi terkait dengan rububiyah. Rububiyah itu maksudnya hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengatur. Dan kita pingin karena Allah yang maha mengatur, kita minta ini. Ya Allah, Kau kan yang mengatur, gampangannya bahasa kita. Kalau bahasa sederhananya, ya Allah, Engkau kan yang mengatur alam semesta. Engkau kan yang di tanganmu kun fayakun. Engkau lah yang kebahagiaanku di tanganmu. Kalau gitu, kabulkanlah permohonanku ini. Ya itu maksudnya. Sehingga ini doa umum dengan nama Allah atau nama apa? Rabb. Kalau Allah kita bilang ya Allah atau Allahumma. Kalau Rabb kita bilang Rabbi atau Rabbana. Metode kedua adalah kita mengumpulkan nama Allah banyak baru kita minta. Kita memuji sebut nama Allah baru kita minta. Atau kita minta baru sebut nama Allah yang banyak. Ini juga boleh dalam jadi tiga metode. Ini boleh kita sebut nama Allah banyak baru mintanya belakangan ya. Seperti ada seorang berdoa Rasulullah dengar dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan ya bari as-samawati wal ard ya dzal wal ikram. Dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu." Aku mohon kepada Engkau dengan bertawasul bahwasanya segala pujian hanyalah milikmu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Mannan, yang Maha pemberi anugerah. Dia sebut satu nama. Kemudian, ya badi as-samawati wal ard, wahai yang menciptakan langit dan bumi. Ini juga. Ya dzal jalal ikram juga nama, wahai sang pemilik kemuliaan dan kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang ya Qayyum. Disebut nama dikumpulin. Baru dia berdoa, inni as'aluka, aku mohon kepada Engkau. Jadi dia kumpulkan nama Allah banyak baru dia minta. Ini juga boleh. Ketika berdoa kita ya Rahman,
Ya Ghafur, kita ya Qawi, ya Aziz. Nama Allah banyak baru kita minta ya Allah di ujungnya. Boleh. Karena ketika kita menyebut nama Allah, rentetan nama Allah, kita sedang memujinya. Sedang memujinya. Seperti kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini kan pujian semua. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, penguasa alam semesta. Ini kita muji. Jadi boleh juga kita puji-puji Allah sambil menghayati, sambil nangis, baru di ujung kita minta. Ini contoh model kedua, kita menyebut nama Allah serentetan, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti isyarat dalam doa pelepas penghilang kesedihan, Rasulullah berkata, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw lam tahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak anta jal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba ghammi. Ya Allah, aku bertawassul dengan seluruh nama-nama yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, atau yang kau turunkan di kitab sucimu yaitu Al-Qur'an, atau di kitab suci yang lain yang kau ajarkan kepada hamba-hambamu, kepada nabi atau kepada malaikat, atau yang kau sembunyikan tidak ada yang tahu kecuali engkau. Aku bertawassul seluruh nama. Ini rentetan juga. Hendaknya kau jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan penghilang kesedihanku dan gundah gulanaku. Jadi boleh model kedua, kita sebut nama-nama Allah rentetan, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi. Rasulullah pernah berdoa demikian. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, karena Engkau adalah Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Ini nama-nama Allah kan? Al-Ahad, As-Samad, Al-Wahid. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir, agar Kau ampuni dosa-dosaku. Kemudian di akhir, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini model kedua ya. Taib. Model ketiga, berdoa dengan nama-nama Allah, kita menyebutkan nama khusus untuk tujuan khusus. Maka hendaknya ada munasabah, itu keterkaitan antara nama tersebut dengan apa yang kita minta. Contoh doanya Nabi Sulaiman, kita sebutin contohnya. Dalam surat Sad ayat 35, surat Sad 35, doanya Nabi Sulaiman. Qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Namanya di akhir kan, apa-apa. Boleh di awal, boleh di akhir. Kata Nabi Sulaiman, rabbi ghfirli, Allah ampunilah aku, wa hab li, anugerahkanlah kepadaku, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku. Kerajaan tersebut menguasai angin, menguasai jin, hanya aku yang boleh. Kemudian dia tutup dengan berkata, innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Paham? Di sini ada keterkaitan antara pemberi anugerah dan dia minta anugerah. Maka dia mengatakan innaka antal wahhab. Contoh Nabi Ayub. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Surat Al-Anbiya 121 83. Kata Allah, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ketika disebutlah dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru Rabbnya, ketika dia kena penyakit sampai luka di sekujur tubuhnya bertahun-tahun, maka dia berdoa, anni massani ad-durr, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan, wa anta arhamur rahimin. Di antara nama Allah adalah Arhamur Rahimin, yaitu yang paling penyayang di antara semua penyayang. Ini luar biasa. Arhamur Rahimin. Hadirkan dalam diri kita ketika kita berdoa, ya Allah, ibuku sayang kepadaku, kakakku sayang kepadaku, ayahku sayang kepadaku, anakku, tapi Engkau yang lebih sayang daripada semuanya. Wa anta arhamur rahimin. Yakin akan hal tersebut. Ini benar, karena dia lagi sakit, dia minta kasih sayang siapa? Allah. Ya. Maka Allah mengatakan, fastajabna lahu, kami pun mengabulkan doanya. Contoh juga Zakaria. Allah sebut dalam surat Al-Anbiya ayat 89, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ketika Zakaria
berdoa kepada Rabbnya, dia berkata, "Ya Rabbku, jangan kau biarkan aku sendirian." Ya. Yaitu aku ingin punya anak. Wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pewaris, yaitu engkau yang memberikan ini, mengatur pengganti siapa, ya. Memindahkan kekuasaan kepada siapa, ya. Hanya Allah, engkau yang sebaik-baik pewaris yang mengatur tentang kebaikan, lari dari sini kepada siapa, yang siapa meninggalkan, siapa yang ditinggalkan. Karena Zakaria ingin punya anak yang mewarisi ilmunya untuk mendakwahi kaumnya. Makanya ketika dalam surat Maryam berkata, "Inni wahanal adhmu minni washta'ala rasuli wa lam akun bidu'aka rabbika syaqi wa inni khiftul mawali yami wara'i." Aku khawatir orang-orang yang aku didik kalau aku meninggal dunia. Maka dia ingin punya anak yarithuni wa yarithu ali Yaqub, yang mewarisiku, yaitu ikut mendakwahi. Maka dia mengatakan Allah, "Wa anta khairul warithin." Engkau sebaik-baik memberi waris. Maksudnya engkau yang sebaik-baik untuk memberikan kepadaku anak yang bisa mewarisi apa? Ilmuku dan mengajarkan mendakwahi Bani Israel. Ini contoh ya. Allah juga berfirman misalnya di surat Al-Mu'minun, ya. Ayat yang terakhir, surat Al-Mu'minun ayat 118. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah, ya Rabbku, ampunilah aku dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penyayang. Karena minta rahmat maka sebaik-baik apa? Penyayang. Dan contoh tentang doa seperti ini banyak sekali ya, banyak sekali. Oleh karenanya kita menghadirkan nama-nama Allah. Dan di antara saya sering sampaikan ini bosnya, di antara doa yang indah yang saya sering dengar di Masjid Nabawi adalah doa yang dipanjatkan oleh Syekh Abdul Muhsin, Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Dia kalau pas tarawih kunut, dia selalu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Misalnya dia sebutkan misalnya. Dia mengatakan misalnya ya Mannan, ya, atau ya Wahhab, wahai pemberi anugerah, ya. Atau dia mengatakan ya Syakir, ya Allah, antas syakirus syakur, engkau adalah maha berterima kasih, yaitu memberi. Kemudian mengatakan tu'ti ibadaka ala al-a'malil yasirah bin ni'amil jazilah. Maknanya engkau memberikan ganjaran kepada hamba yang amalnya sedikit, kau beri ganjaran yang besar. Kemudian dia berkata, nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Masa mintalah kami mohon surga apa? Firdaus. Karena engkau asyakur. Asyakur itu hamba amalnya sedikit tapi bayarannya apa? Besar, dikasih besar. Artinya Allah kita ini amal cuma sedikit, tapi engkau kan syakur. Kalau gitu kita enggak malu-malu minta firdaus a'la. Contoh. Jadi dia bagaimana dia baca, dia sebut nama Allah kemudian sesuai dengan apa yang dia minta. Contoh dia mengatakan, ya Karim, ya Wadud, ya Jamil. Wahai yang maha baik, yang maha mencintai, yang maha indah. Kemudian dia bilang apa? Nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Kami mohon kelezatan memandang wajahmu karena engkau Jamil, yang maha apa? Indah. Ini contoh, maksudnya dia berdoa bagus sekali, maksudnya kaitan ini kemudian kalau kita dengar luar biasa bagaimana dia mengkaitkan nama-nama Allah dengan apa yang dia minta. Dia mengatakan ya Fardus Samad, ya Al-Wahid, ya Wahid, ya Ahad, yang Maha Esa. Kemudian dia minta keikhlasan. Nas'aluka al-ikhlas fil qaul wal amal. Kami mohon keikhlasan, ya, karena engkau adalah yang Maha Esa. Minta keikhlasan dalam perkataan maupun perbuatan, ya. Ya. Waj'al a'malana kullaha salihah. Ya Allah, jadikanlah amalan kami seluruhnya salihah. Wali wajhika khalisah, dan kami berharap engkau menjadikan amal kami seluruhnya karena mengharap wajahmu. Wala taj'al li ahadin fiha syai'a, dan jangan sampai ada satupun amal kami karena mencari wajah orang lain. Tidak ada. Tapi dia buka dengan ya Ahad, wahai yang Maha Esa. Kemudian dia mengatakan ya Samad, ya, misalnya dia sebut, kemudian dia berkata ya Allah, jadikanlah kami bertawakal. Jadi seperti itu. Jadi banyak doa yang sebenarnya kita bisa buka dengan nama-nama Allah. Yang penting kita pelajari nama-nama Allah, ini maknanya apa, ini maknanya apa, ini maknanya. Kalau kita merasa cocok dengan permintaan kita, kita bertawasul dengan nama tersebut. Kalau kita merasa maknanya cocok dengan nama kita, dengan permintaan kita, maka kita boleh minta.
Ya. Seperti ya Latif itu apa? Maha lembut, maksudnya membawa kenikmatan kepada hamba tanpa disadari oleh sang hamba. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam di akhir hayatnya dia berdoa, ya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alaihi wasallam. Dia mengatakan inna rabbi latiful lima yasha. Dia sebutkan sebelumnya dia mengatakan hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'al rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nadzaqa syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai Nabi Yakub ayahku, inilah tafsir mimpiku yang dulu saya pernah cerita belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu kepada engkau. Ya. Waqad ahsana bi, sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari penjara. Dan telah mendatangkan kalian keluargaku dari Palestina menuju Mesir, padahal kami sebelumnya bertengkar antara kakak dan adik. Kemudian dia berkata, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah maha latif, maha lembut. Tidak ada yang duga, ternyata Nabi Yusuf diuji, ternyata untuk jadi penguasa di kota Mesir. Allah sangat lembut, terkadang membawa kebaikan dalam bentuk musibah. Maka, ya Allah ultuf bina, ya Allah, kita dalam kondisi susah. Bro, ya Allah ultuf bina, ya Allah lembutlah kepada kami. Maksudnya, jadikanlah musibah-musibah ini di baliknya ada keindahan. Kita bilang ya Latif, wahai Latif. Jadi maksudnya kalau kita ngerti nama-nama Allah itu enak, kita bisa berdoa dengan. Misalnya kalau kita ingin aib kita ditutup, ada orang mulai ngancam-ngancam ingin bongkar aib kita bilang ya Sittir. Wahai yang menutup aib-aib hamba. Ustur aurati, tutuplah auratku. Ustur uyubi, tutuplah aib-aibku. Minta sama Allah. Kalau kita minta ampun, kita bilang ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya Ghaffar, apa itu Ghaffar? Ya Ghaffar maksudnya wahai Allah yang selalu memaafkan meskipun dosa berulang-ulang. Ya Ghafur, wahai Zat yang memaafkan meskipun dosanya sangat besar. Ampunilah dosa-dosaku. Ini namanya bertawassul dengan nama Allah dengan nama-nama yang spesifik untuk tujuan-tujuan yang spesifik. Dari sini kita tahu bahwasanya bertawassul dengan nama Allah bisa dengan 3 model. Yang pertama tadi apa? Secara umum kita bilang ya Allah atau Allahumma dan Rabbi atau Rabbana. Yang kedua kita menyebut nama Allah deretan, serentetan baru kemudian kita minta. Yang ketiga kita menyebut nama Allah spesifik satu permohonan dengan satu nama Allah. Ini dan itu perlu belajar. Perlu belajar tentang Asmaul Husna.